Salam mahasiswa manajemen. Ya, jadi pernahkah kamu berpikir bahwa sebetulnya setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan kepribadian dan juga gaya hidup. Dan ternyata kepribadian dan gaya hidup ini ternyata bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Dan ini erat kaitannya dengan minat beli dan juga keputusan pembelian. Hari ini kita akan bahas gaya hidup dan juga memahami kepribadian tiap orang ya. Yuk kita bahas. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini bahasan kita ada 6 poin ya. Yang pertama adalah konsep dasar dari kepribadian itu sendiri seperti apa, gitu kan. Kemudian sifat-sifat dasar kepribadian itu ada apa saja. Kemudian ada teori kepribadian, ada teori sifat, ada konsep diri, dan yang terakhir itu adalah pengaruh kepribadian terhadap konsumen ya. Yuk mari kita bahas poin nomor 1 dulu ya, terkait dengan konsep dasar kepribadian. Yuk kita bahas dulu terkait dengan konsep kepribadian ya. Jadi kepribadian itu memiliki ciri khas tersendiri dan kepribadian itu bisa dibentuk ya, dan juga ada bawaan dari lahir ya, atau kita sebut dengan genetika. Jadi sebetulnya kepribadian itu tidak pakem ya, bisa saja terjadi perubahan ya terkait dengan kepribadian. Maka sebetulnya kepribadian itu besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun faktor internal pun juga turut mempengaruhi gitu ya. Oke, kalau kita bahas secara definitif ya, bahwa sebetulnya konsep dasar kepribadian itu adalah kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik psikologis yang membentuk perilaku, gitu kan, emosi dan cara berpikir individu. Kemudian kepribadian juga mencakup berbagai faktor, ya, termasuk genetika, pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan faktor biologis lainnya. Ya, tadi yang sudah saya katakan, ternyata kepribadian itu besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi internal yaitu faktor biologis juga turut mempengaruhi kepribadian. Jadi tidak heran kalau misalkan kepribadian itu bermacam-macam, bervariatif, dan bisa saja berubah seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman, dan juga faktor lingkungan ya. Jadi kepribadian seseorang itu besar dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal ya. Itu faktor kepribadian. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan konsep kepribadian. Kalau misalkan barusan kita coba untuk menjelaskan secara definitif. Nah, di sini saya ada beberapa pendapat ahli yang menerangkan bahwa ya, kepribadian merupakan salah satu hal yang erat kaitannya dengan karakteristik diri, gitu kan. Seperti dari Sigmund Freud yang menyatakan bahwa kepribadian adalah hasil interaksi antara ide ego dan superego dalam pikiran seseorang, gitu ya. Itu kalau misalkan menurut Sigmund Freud. Kalau dari Carl Rogers ya berpendapat bahwa kepribadian adalah sebuah sistem pengalaman diri yang kompleks dan terus-menerus berubah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada menurut Gordon Allport ya, ini menceritakan bahwa atau mendefinisikan bahwa kepribadian adalah susunan dinamis dari sifat-sifat dalam individu. Yang membedakannya adalah dari orang lain dan memberikan konsistensi dan kontinuitas pada perilaku mereka. Nah, jadi sebetulnya setelah kita melihat ya pendapat beberapa para ahli, bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya kepribadian itu akan berubah ya tergantung dari lingkungan. Kemudian juga ada faktor eksternal, faktor usia dan juga kematangan dan cara berpikir. Kemudian juga ada faktor internalnya juga, ada biologis ya, kemudian ada faktor genetika. Maka bisa saya sebutkan bahwa sebetulnya kepribadian itu tidak akan selamanya seperti itu, akan terjadi yang namanya perubahan. Balik lagi, hal itu tergantung dari faktor eksternal dan juga internal. Sebetulnya yang paling mempengaruhi adalah faktor eksternal tadi ya, lingkungan sekitar yang mempengaruhi kepribadian seseorang, gitu ya.
Oke, sekarang saya terkait dengan perilaku ingin ngebahas ya pendapat ahli atau teori-teori yang erat kaitannya dengan perilaku. Pertama ada teori kepribadian dari Bandura. Ya, teori kepribadian Bandura. Biasanya kepribadian ini bisa dipakai di pendidikan, manajemen, sosial humaniora. Biasanya pakai teori kepribadian dari Bandura. Nah, secara definitif, secara singkatnya adalah bahwa sebetulnya teori kepribadian Bandura itu mengajukan konsep self-efikasi atau efikasi diri, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugas tertentu dan mencapai tujuan. Ini teori kepribadian dari Bandura. Jadi erat kaitannya dengan efikasi diri, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada teori yang lainnya nih, ada teori kepribadian dari Roger. Kalau Roger mengungkapkan bahwa upaya individu untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pengembangan diri yang positif. Jadi kepribadian itu sebetulnya bisa dibentuk ya. Semakin kita melakukan aktivitas yang positif, maka sebetulnya kepribadian kita pun akan ikut positif dan memiliki nilai kebermanfaatan. Itu menurut teori kepribadian dari Roger ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada teori kebutuhan dari Maslow. Paling terkenal ini ya Maslow. Jadi teori kebutuhan itu seperti piramida ya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan teori kepribadian dari Maslow kan piramida seperti ini ya. Jadi semakin dasar itu sebetulnya adalah kebutuhan yang paling besar dan harus terpenuhi. Semakin tinggi ya berarti sebetulnya kebutuhannya tidak semendesak yang di bawah gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau teori kepribadian dari Maslow atau teori kebutuhan dari Maslow itu adalah konsep hierarki kebutuhan, di mana individu akan mencapai tingkat aktualisasi diri ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi dasar itu paling bawah ya. Ya, setelah dasar terpenuhi, maka aktualisasi dirinya akan semakin tinggi seperti itu ya. Nah, itu adalah teori kepribadian dari Maslow. Jadi sebelum meningkatkan kepribadian, meningkatkan skill dan lain sebagainya, kebutuhan dasar dulu lah yang harus dipenuhi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Yuk sekarang kita bahas terkait dengan sifat dasar kepribadian. Kalau misalkan kita berbicara kepribadian ya, sebetulnya kepribadian merupakan hal yang kompleks ya, karena sering berubah gitu ya. Berkembangnya kepribadian itu turut mempengaruhi perilaku dari manusia itu sendiri ya. Tapi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ternyata manusia itu punya sifat dasar kepribadian. Setelah sifat dasar kepribadian nanti akan berkembang ya, berkembang. Mungkin ada kolaborasi antara kepribadian satu dengan kepribadian yang lainnya. Namun perlu saya sampaikan bahwa ada sifat dasar ya terkait dengan kepribadian. Di sini saya ada 10 ya, 10 sifat dasar kepribadian. Yang pertama ada extrovert ya. Siapa di sini yang extrovert? Kita akan kupas tuntas ya terkait dengan extrovert itu seperti apa. Ada introvert, kemudian ada neurotic, ada stabil emosional, kemudian juga ada terbuka. Ini poin nomor 5 ya, terbuka ya, sifat dasarnya terbuka. Kemudian ada konservatif ya. Kemudian poin nomor 7 ada responsibilitas ya. Kemudian juga ada tidak bertanggung jawab, ada keterbukaan dan juga tidak terbuka. Nah, jadi sebenarnya sifat dasar manusia bisa saya kelompokkan, ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Dari ke-10 ini kita akan bahas semuanya ya, dari extrovert, introvert, neurotic, stabil emosional, terbuka, konservatif, responsibilitas, tidak bertanggung jawab, keterbukaan dan tidak terbuka ya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, kita awali dulu yang namanya extrovert. Jadi berbicara extrovert ini cenderung terbuka, menarik energi dari orang lain dan suka bersosialisasi dengan orang lain. Jadi sifatnya terbuka ya, senang untuk bersosialisasi. Nah, ini adalah ciri dari extrovert. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas yang introvert. Ya, jadi kalau introvert itu kebalikannya dari extrovert ya.
Jadi kalau introvert itu cenderung lebih tertutup, ya, bisa menjaga rahasia, kemudian menarik energi dari diri sendiri dan lebih suka sendiri atau dalam kelompok kecil, tidak menyukai kelompok secara besar gitu ya. Nah, biasanya orang yang introvert kemudian pekerjaannya bertemu dengan orang banyak, maka biasanya energinya dia akan lebih cepat habis. Biasanya orang introvert kalau pekerjaannya bertemu dengan orang itu akan lebih cepat habis, cepat lelah gitu ya, dibandingkan dengan tipe yang ekstrovert karena memang dia menyukai hal tersebut. Kalau introvert sebetulnya ada hal yang dipaksakan, makanya kenapa ketika seorang introvert kemudian dia melakukan pekerjaan yang harus bertemu dengan banyak orang, artinya dia menarik energi lebih banyak dari yang biasanya, maka dia biasanya akan lebih lelah dibandingkan dengan yang tipe ekstrovert. Ketika kegiatan sudah selesai, tipe introvert akan mudah sekali lelah karena sebetulnya dia akan menarik energi, karena biasanya dia menarik energinya dalam cakupan lebih kecil dibandingkan dengan ekstrovert gitu ya. Siapa di sini yang introvert ya? Yuk kita lanjutkan lagi ke tipe dasar yang lainnya. Oke, sekarang saya punya tipe terbuka dan konservatif gitu ya. Kita bahas dulu yang terbuka. Jadi kalau terbuka cenderung kreatif, fleksibel, dan terbuka terhadap pengalaman baru dan ide-ide baru. Berarti sifatnya welcome. Dia menerima dengan lapang dada dan leluasa terkait dengan hal-hal yang baru ya. Ilmu baru dia sangat terbuka, open minded gitu ya. Ini sifat yang terbuka. Kalau yang konservatif itu cenderung mempertahankan yang namanya tradisi dan nilai-nilai yang telah mapan, kemudian menghindari perubahan dan lebih suka hal yang sudah dikenal. Artinya konservatif ini tidak terlalu open minded ya, dia lebih suka hal-hal yang sifatnya tradisional atau hal-hal yang sebetulnya sudah terbukti ya, dari kejelasannya, kebermanfaatannya, dan lain sebagainya. Konservatif gitu ya. Kalau terbuka dia benar-benar open minded dengan perubahan yang ada. Kalau konservatif tidak, no gitu ya. Konservatif pasti akan berpikir terlebih dahulu dan menjunjung tinggi asas-asas pengalaman yang sifatnya tradisional dan pernah atau sudah pernah teruji gitu ya. Nah, ini perbedaan dari yang namanya terbuka dan juga konservatif gitu ya. Yuk lanjut lagi ya. Oke, baik, jadi lanjut ya. Sekarang ada yang namanya neurotik sama stabil emosional ya. Jadi ini ada dua tipe nih ya. Kalau neurotik artinya emosinya tidak stabil ya, mudah sekali tersinggung, mudah sekali untuk emosi dan meluap-luap gitu ya. Kalau yang stabil emosional itu sebetulnya lebih tenang, pembawaannya lebih tenang, tidak mudah untuk tersulut emosi ya. Nah, jadi kalau yang neurotik, saya ulangi lagi bahwa cenderung memiliki emosi yang tidak stabil ya, dan rentan terhadap kecemasan, depresi, dan juga stres gitu ya. Itu yang tipe neurotik. Kemudian juga ada yang namanya stabil secara emosional. Sudah tentu ya, pembawaannya tenang, tabah, tidak mudah terganggu oleh perubahan lingkungan ya. Ini stabil secara emosional gitu ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada perilaku yang namanya responsibilitas. Ada juga tidak bertanggung jawab ya. Siapa di sini yang tidak bertanggung jawab? Ngacung. Ya, kemudian ada keterbukaan dan tidak terbuka. Ya, ada mirip-mirip ya yang dengan yang barusan ya. Kalau responsibilitas itu cenderung terorganisir, dapat diandalkan dan juga dapat bertanggung jawab ya. Kemudian sudah tentu kalau tidak bertanggung jawab kebalikannya dari responsibilitas ya. Keterbukaan artinya di sini cenderung jujur apa adanya, betul-betul terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau yang tidak terbuka sudah tentu cenderung mengalami kesulitan dalam berbicara ya, sulit untuk mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya gitu kan, dan tidak jujur ya, dan menyembunyikan status sosial ya, biasanya seperti itu ya. Jadi ada responsibilitas, lawannya adalah tidak bertanggung jawab, kemudian keterbukaan, lawannya adalah tidak terbuka ya, seperti itu. Yuk lanjut lagi. Oke, jadi ternyata setelah kita pelajari ya, ada definisi terkait dengan kepribadian, kemudian juga ada pendapat ahli yang mengatakan terkait dengan kepribadian, kemudian juga ada sifat dasar manusia. Ternyata kepribadian ini turut mempengaruhi pola konsumsi seseorang ya.
ketika seorang ekstrovert dengan introvert, kira-kira kebutuhannya sama atau beda? Sudah tentu ya, ada yang samanya, ada yang bedanya. Sudah tentu karena ini dua hal yang bertolak belakang, maka sebetulnya kebutuhan lainnya di luar kebutuhan pokok saya yakin akan berbeda, gitu ya. Beda halnya dengan kalau misalkan dua-duanya adalah tipe ekstrovert. Sudah tentu kebutuhan atau pola konsumsinya akan serupa, ya, walaupun di dalamnya nanti pasti akan ada variasi-variasi yang lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya ya, kepribadian itu turut mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Sebagai contoh misalkan seperti ini, ketika seorang ekstrovert ya, yang begitu senang untuk bersosialisasi gitu kan, maka pekerjaannya itu berarti erat kaitannya dengan seseorang atau pengen dilihat oleh orang. Maka salah satu kebutuhannya adalah dia ingin menggunakan fashion atau baju yang menarik perhatian, gitu kan. Bedanya kalau misalkan introvert karena lebih senang dengan sendiri dan kelompok kecil, mungkin kesukaannya akan berbeda dengan ekstrovert karena sebetulnya tidak ingin banyak dilihat oleh orang lain. Maka kesenangannya misalkan adalah hal-hal yang bisa dinikmati oleh sendiri, misalkan bermain video game gitu ya, kemudian melukis atau kesenangan-kesenangan yang sebetulnya bisa dinikmati oleh sendiri, gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sebetulnya pola konsumsinya, pola belanjanya itu akan berbeda, gitu kan, antara seorang ekstrovert dan juga introvert. Begitu juga dengan sifat dasar kepribadian yang lainnya. Sudah tentu nanti akan ada kecenderungan pola yang berbeda antara ekstrovert introvert, gitu kan. Apakah yang konservatif dan terbuka, sudah pasti nanti akan berbeda kebutuhannya ya, seperti itu. Oke, itu aja untuk perkuliahan kita hari ini ya teman-teman semua. Saya punya pertanyaan, silahkan untuk dijawab ya. Nah, tadi kan sudah bahas ya, ada ekstrovert dan introvert. Pertanyaannya adalah, kalau ekstrovert biasanya pembelian yang dilakukan apa sih, gitu kan, dan introvert pembelian yang biasa dilakukannya apa, gitu ya. Silahkan nanti dijawab di kolom komentar. Nah, teman-teman yang pengen dapat nilai SCL 20% tinggal menjawab ya, biasanya pola konsumsi atau barang yang dibeli seorang ekstrovert itu apa ya, gitu ya. Kalau introvert apa ya, gitu ya, sehingga kita bisa lebih jauh nih mengenal ya antara perbedaan pola konsumsi dari seorang ekstrovert dan juga introvert. Jangan lupa ya dijawab pertanyaan dari saya supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai SCL 20%. Ya, itu aja pertemuan kita hari ini. Saya tunggu jawaban teman-teman semua ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Salam.